Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, baik. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ya. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Ya, bagaimana hari ini? Siap mengikuti pembelajaran? Siap. Keadaannya bagaimana hari ini? Baik. Sehat ya? Ya, karena ini masih masa pandemi, jadi kita harus menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan. Ya, menerapkan apa? 5M. Ya. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, Ibu akan presensi terlebih dahulu. Ririn Susanti, Muhammad Hakim, Alisa Putri, hadir. Lela, Eka Ria, Nismawati, Rehan Mahendra. Pada pertemuan sebelumnya, siapa yang ingat? Kita sudah membahas mengenai apa saja? Struktur deskripsi. Siapa yang masih ingat struktur teks deskripsi? Ya, silakan Ririn. Pernyataan umum, deskripsi bagian, penutup. Iya, jadi itu adalah bagian struktur teks deskripsi. Nah, jadi pada hari ini kita masih membahas mengenai teks deskripsi. Jadi nanti kita akan mencari isi dari teks deskripsi. Nah, kalian akan Ibu perlihatkan sebuah video. Jadi nanti kalian amati video yang ditampilkan di layar ya. Dari video yang telah kalian saksikan tadi, apa yang kalian lihat? Pemandangan laut. Pemandangan laut. Pasir yang indah. Ya? Pasir yang indah. Pasir yang indah. Ada lagi? Laut yang biru. Ada laut yang biru. Apa, Pak? Pemandangan sunset. Ya. Apa lagi? Ya, ada matahari yang akan tenggelam. Jadi itu contoh apa ya tadi? Contoh apa? Deskripsi tentang apa tadi ya? Ya, pemandangan pantai. Jika dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, manfaat kita mempelajari teks deskripsi. Ya, Rehan? Dengan mempelajari teks deskripsi, kita mendapatkan gambaran mengenai keadaan satu tempat. Kita dapat menceritakan suatu objek yang kita lihat kepada orang lain dengan tujuan orang tersebut dapat melihat dan merasakan apa yang kita ceritakan. Jadi, kalian perhatikan pada layar, kompetensi dasar yang kita pelajari pada hari ini yaitu menjelaskan isi teks deskripsi, objek, tempat wisata, tempat bersejarah, peta seni, daerah, kain tradisional, dan lain-lain yang didengar dan dibaca secara lisan, tulis, dan visual. Sedangkan indikatornya, indikator yang harus kalian kuasai yang pertama, menjelaskan isi deskripsi tentang tempat wisata yang dibaca dan tempat dan tujuan. Yang kedua, menemukan isi teks deskripsi tentang tempat wisata yang dibaca secara benar dan tujuan. Nah, itu indikator yang harus kalian capai pada hari ini. Nah, tujuan pembelajarannya, nah setelah memahami teks deskripsi, nanti kalian harus bisa menjelaskan isi deskripsi tentang tempat wisata, ya, yang dibaca dengan tepat dan jujur. Yang kedua,
setelah berdiskusi atau bekerja sama, kalian harus dapat menemukan isi deskripsi tentang tempat wisata yang dibaca dengan benar dan jujur. Ya. Selanjutnya, kalian mengamati sebuah teks deskripsi tentang Keraton Sambas. Akan Ibu bagikan ya. Keraton Sambas, pusat pemerintahan Kesultanan Sambas, terletak di sebuah kota kecil yang sekarang nama Sambas. Dari kota Pontianak sejauh 175 km, melalui kota Singkawang, Pemangkat dan Sambas. Ya, lanjut sebelahnya. Ayo Kak. Pusat pemerintahan Kesultanan Sambas terletak di daerah pertemuan sungai pada bidang tanah yang berukuran sekitar 16.781 meter persegi, membujur arah barat timur. Pada bidang tanah ini terdapat beberapa buah bangunan, yaitu dermaga tempat perahu atau kapal Sultan bersandar. Bangunan keraton menghadap ke arah barat ke arah Sungai Sambas. Ke arah utara dari dermaga terdapat Sungai Sambas kecil, dan ke arah selatan terdapat Sungai Tereberau. Di sekeliling tanah keraton merupakan daerah rawa-rawa dan mengelompok di beberapa tempat terdapat makam keluarga sultan. Gerbang masuk yang menuju halaman keraton dibuat bertingkat 2 dengan denahnya berbentuk segi 8 dan luasnya 76 meter persegi. Bagian bawah digunakan untuk tempat penjaga dan tempat beristirahat. Siapa yang bisa menyebutkan topiknya? Topik dari teks deskripsi yang kalian baca tadi. Keraton Kesultanan Sambas. Keraton Kesultanan Sambas. Iya, benar. Siapa yang bisa menyebutkan kalimat-kalimat penjelasnya atau isinya? Tunggu. Ya. Sambas adalah pusat pemerintah Kesultanan Sambas. Ya, yang lain? Saya Ibu, ada 2 bangunan besar, yaitu dermaga dan bangunan keraton. Coba kalian lihat pada layar informasi dalam teks deskripsi. Nah, informasi dalam teks deskripsi tentang tempat, ada tempat wisata, ada tempat bersejarah. Kalau yang kita baca tadi tempat apa? Bersejarah. Nah, isinya tempat bersejarah adalah suatu tempat atau bangunan zaman dahulu yang memiliki suatu makna yang terkandung di dalamnya dan memiliki sejarah yang penting dari suatu tempat. Nah, itu isi dari teks deskripsi tempat bersejarah. Nah, selain tempat bersejarah ada juga jenisnya teks deskripsi tempat wisata. Seperti yang kalian lihat pada video yang pertama tadi, tempat wisata. Ya, pantai apa tadi? Pantai Pasir Panjang. Ya. Sekarang tugas kalian berkelompok. Ya, satu kelompok terdiri dari 4 orang. Ya, nanti Ibu akan membagikan sebuah LKPD, yaitu lembar kerja peserta. Ntar Ibu bagikan LKPD-nya. Ya, kalian amati, kalian baca di kelompoknya. Setelah itu nanti kalian tentukan isinya. Ya, paham dengan tugasnya? Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Silakan bekerja secara berkelompok.
Temukan isi teks. Seru. Udah. Satu topik pasir panjang. Ini adalah isi, ini topik. Sudah selesai semua? Sudah. Baik, jika sudah selesai semua, sekarang kalian pilih perwakilan dari kelompok kalian untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Ya, sudah siap ya kelompok 1, 2, dan 3? Sudah. Ya, kita mulai ya dari kelompok 1. Topik yang dibicarakan pada teks 1 adalah pasir panjang yang terletak di Singkawang, Kalimantan Barat. Disebut sebagai pasir panjang karena memiliki hamparan pasir yang membentang hingga 3 km. Sepanjang bibir pantai, pasir panjang menyuguhkan keindahan. Anda dapat menikmati keindahan terbenamnya matahari. Fasilitas yang ada di pantai cukup lengkap. Topik pasir panjang. Kalimat penjelasan. 1. Setiap pantai menyuguhkan pemandangan yang indah. 2. Pantai yang terletak di Singkawang, Kalbar. 3. Di pantai Anda dapat menikmati keindahan terbenamnya matahari. Siapa yang akan menanggapi? Ya, silakan kelompok 2. Kurang menyebutkan kalimat penjelas pada isi teks deskripsi. Ya, kurang kalimat penjelasnya. Bagaimana kelompok lain? Kelompok 1 kurang menjelaskan kalimat penjelas. Ya, tadi kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya. Sekarang giliran kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Isi yang terdapat pada teks 1. Pantai Pasir Panjang yang terletak di kawasan Kalimantan Barat. Disebut sebagai Pantai Pasir Panjang karena hamparan pasir membentang hingga 3 km sepanjang bibir pantai. Topik keindahan pasir panjang. Kalimat penjelas. Setiap pantai menumbuhkan pandangan yang indah. Pantai yang terletak di Singkawang, Kalbar. Di pantai Anda dapat menikmati keindahan terbenamnya matahari. Siapa yang akan menanggapi penampilan dari kelompok 2? Saya, Bu. Ya, silakan kelompok 1. Tanggapan untuk kelompok 2 menyebutkan dan menjelaskan teks deskripsi dengan lengkap dan jelas. Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 3. Silakan kelompok 3. Pasir panjang terletak di Singkawang, Kalbar. Dinamakan pasir panjang karena memiliki hamparan pasir sepanjang 3 km. Pasir panjang menyusun keindahan. Anda dapat menikmati matahari terbenam. Fasilitasnya juga cukup lengkap. Topik dalam teks deskripsi tadi mengenai apa? Yang kalian kerjakan tadi mengenai pantai pasir panjang. Adapun isinya, pasir panjang terletak di mana? Di Singkawang, Kalimantan Barat. Ya. Jadi pasir panjang memiliki beberapa keindahan. Setelah kalian juga bisa menikmati matahari terbenam. Ya. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini? Isi dalam teks deskripsi meliputi topik yang dibicarakan. Apalagi kesimpulannya? Ada topik, ya, Memiliki kalimat-kalimat penjelas. yang memiliki kalimat-kalimat penjelas. Ada topik, ada kalimat penjelas. Yang bisa menyebutkan refleksi dari pembelajaran hari ini. Mengetahui persamaan teks deskripsi dari segi pola pengembangan, cara mengembangkan isi, pesan panca indera. Nah, jadi pertemuan berikutnya kita masih membahas mengenai teks deskripsi, yaitu pada KD 4.2, ya, itu pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini. Silakan ketua kelas pimpin berdoa. Mulai. Bismillah.
wal hidayah. Wassalamualaikum